Jadi Utsman bin Affan bikin azan Jumat 2 kali, sekali, bukan 2 kali. Yang sekali itu kan yang ada. Ya, ditambahnya sekali. Kalau menurut cara berpikir Wahabi, berarti Utsman bin Affan perusak kesempurnaan, kan gitu. Nah, menurut kalian berotak nggak? Yang jelas saja. Menurut kalian berotak nggak Wahabi itu? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca itu buku Wahabi, judulnya Adakah Bid'ah Hasanah. Nah, artinya Wahabi itu mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu tidak ada. Nah, gitu. Coba baca judul apa pembahasannya di situ. Dalil-dalil semua bid'ah adalah sayyi'ah atau tercela. Tidak ada hasan atau kebaikan sedikit pun padanya. Apa? Itu ada mau pembahasan pertama, nomor 2, nomor 3 gitu. Bagian 1. Nah, harus jelas. Di bagian 1 itu ditulis dalil-dalil semua bid'ah itu sesat. Kan begitu. Semua bid'ah itu sesat. Nah, berarti tidak ada bid'ah yang tidak sesat, kan begitu. Udah. Coba baca. Dalil yang pertama, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi dalil pertama, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Nah, udah lanjut aja pembahasannya. Kita dengarkan Wahabi itu ngomong, kan gitu. Apa omongan Wahabi yang mengatakan bahwa seluruh bid'ah itu sesat? Ternyata surat apa? Al-Maidah ayat 3. Nah, terus telah berkata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, barang siapa mengada-adakan di dalam Islam suatu kebid'ahan yang dia melihatnya sebagai suatu kebaikan, ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah, karena Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka sesungguhnya yang tidak menjadi agama pada hari itu tidak menjadi agama pula pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini, kan begitu, telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu, kan gitu. Nah, kalau kita pakai komen yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada bid'ah hasanah berdasarkan ayat ini, ada. Cuman kalau kita pakai komen yang lain juga ada. Jadi di sini kita tidak bedah di komen, kita bedah di dalil. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang tidak menjadi agama pada hari itu tentu tidak menjadi agama sekarang. Nah, berarti ayat ini menjelaskan apa? Batas akhir agama adalah sejak detik turun ayat itu, kan? Setuju? Batas akhirnya. Dah. Maka kita buat. Ya, kita buat. Tolong tulis dulu. Ya.
Tolong tulis. Batas akhir agama. Nah. Ya. Batas akhir agama. Ini kan kita pakai logikanya Wahabi. Kan begitu? Wahabi membuat logika dalam bukunya tadi. Nah, bahwa ayat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kan begitu? Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai jadi agama untukmu. Kan begitu? Maka dengan dalil ini, ya kan, kata buku Wahabi, halaman berapa itu? Halaman 14. Halaman 14, kata buku Wahabi. Nah, ini sebagai dalil bahwa akhir agama itu jatuh setelah turunnya ayat. Begitu. Nah, jadi ini batas akhir. Kita bikin batasnya misalnya hari apa? Ya, bikin aja hari Minggu tanggal 1 hari Minggu bulan 1. Bikin, tulis. Hari Minggu ya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 itu misalnya. Ya. Supaya jelas ini. Nah. Jadi ini pada hari itu ya turun ayat ini umpama. Nah, maka kata dia sesuatu yang bukan agama pada hari itu bukan agama pada hari sekarang. Dah. Kira-kira kalaulah ini ditawarkan nanti oleh Wahabi, bagi apa jawaban kalian? Membuktikan bahwa pemikiran otak Wahabi itu keliru. Artinya kalau mau ikutlah sampai teks ayat itu turun, kan gitu. Berdasarkan buku mereka kan. Nah, karena masalahnya di lapangan kita dibilang ini pendusta, pengada-ngada, ustadz syubhat, ustadz bid'ah, kan begitu. Kita mau tunjukkan otaknya itu nggak berfungsi, kan begitu. Nah, coba baca hadis ini. Ada dapat itu hadis tentang amanah Rasulullah setelah aku wafat. Apa namanya setelah aku wafat ikutilah kitabku. Peganglah kitab, masaku bil kitab wa ahli baiti. Bukan, nggak usah yang ahli bait. Wasunnati. Setelah aku wafat, alaikum bis apa namanya? Masaku, berpeganglah pada kitab dan sunnah. Dan apa lagi? Yang sahabat itu ada nggak? Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Ternyata dalam hadis Nabi juga pernah berpesan setelah Rasulullah tiada, berpegang teguhlah kau kepada apa? Kepada sunnahku. Cak bikin aja, berpegang teguh kepada apa? Dibikin baginya. Bikin bagi. Nah, kan ini tadi batas. Ini cara ininya. Batasnya tanggal 1 bulan 1, ini batas. Sekarang kita sudah berada di bulan 2. Kan gitu. Apabila ada setelah ayat ini turun, kan berarti itu dianggap baharu. Berarti menganggap ayat tadi tidak sempurna, kan gitu. Oke. Udah. Ternyata Nabi sebelum wafat ada pesan.
Ya kan? Ada pesan Nabi. Apa itu? Nanti kalau aku wafat, pegang satu. Apa itu? Ya kan? Al-Quran. Dah. Berarti sama yang tadi cocok enggak? Cocok. Dah. Terus yang kedua, pegang adalah sunnah. Dah. Berarti setelah akhir itu mungkin Rasul nggak ada, gitu aja lah pemikirannya kan. Berarti habislah kan? Habislah. Nah, kata apa namanya Wahabi tadi di situ, sejak teks ini turun nggak boleh diotak atik. Dah. Kata Nabi apa lagi yang ketiga? Nah, ada sahabat. Kapan Nabi nyuruh pakai sunnah sahabat? Kapan Nabi nyuruh pakai sunnah sahabat? Setelah Rasulullah wafat. Kan begitu? Pertanyaannya, ini setelah sunnah sahabat ini di tanggal 1, sebelum tanggal 1 apa setelah tanggal 2? Setelah tanggal 2. Setelahnya. Iya. Setelah kan? Kata dia di situ tadi apa? Kata dia di situ berarti menganggap ayat tadi enggak sempurna kan begitu. Nah, ini kalian bilanglah. Kalian jawab sendirilah. Kalian yang udah pernah mendengar cakap-cakap Wahabi itu, kira-kira kalau kita bedah sampai di sini, Wahabi ini berotak apa enggak? Enggak, jawab, jangan takut-takut, enggak ke disuting kalian. Nah, berotak enggak Wahabi itu? Nah. Ya? Enggak berotak kan? Nah, artinya buku yang mereka keluarkan itu buku menunjukkan otaknya kosong. Oke. Sudah. Nah, kalau begitu kita tulis, ya, kita tulis di sini, ya, pada apa? Hari ini, kan gitu. Pada hari ini. Kalau ini tadi dia minggu, ya. Kalau ini minggu, maka kita tulis pada hari minggu. Pada hari Minggu. Nah, apa rupanya pada hari Minggu? Satu, ya, pada hari Minggu, agama telah sempurna pada hari Minggu, kan gitu. Apalagi pada hari Minggu, ya, nikmat telah cukup. Apalagi? Nah, 3 Islam diridhoi. Nah, nilai ini pada hari ini. Coba apa yang kalian pikir? Ini dalil Wahabi. Maka dia tanya, zaman Nabi ada wirid nggak? Nggak ada. Zaman sekarang
Zaman Nabi dulu sempurna nggak? Sempurna. Nah, waktu sempurna itu ada wirid apa enggak? Berarti tanpa wirid agama telah sempurna. Maka siapa yang wirid, kan gitu. Cara berpikirnya kan gitu. Siapa yang wirid berarti telah mengotak-ngatik kesempurnaan yang ada. Ini seolah-olah pemikiran cerdas ini kan? Ya kan gitu. Maka kita congkel ya, di mana konslet otaknya Wahabi. Ya. Kita congkel di mana konsletnya. Maka yang perlu kita tarik kata sempurna. Dah. Yang tadi udah ya, jangan diulang-ulang. Nah, artinya ada sunnah sahabat. Nah, jadi Utsman bin Affan bikin azan Jumat 2 kali, sekali, bukan 2 kali. Yang sekali itu kan yang ada. Ya, ditambahnya sekali. Kalau menurut cara berpikir Wahabi, berarti Utsman bin Affan perusak kesempurnaan. Kan gitu. Nah, menurut kalian berotak nggak? Yang jelas saja. Menurut kalian berotak nggak Wahabi itu? Enggak. Ya, nanti kalian yang jawab ini ya. Jangan, nggak usah aja dulu. Ya. Nanti dia episode terakhir nanti. Ya. Udah berubah otak-otaknya nanti baru. Udah. Umar bin Khattab, ya nggak usah kita bahas detailnya di mana. Pernah melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman. Kata Wahabi, oh kalau Umar itu sahabat, dia lain kan gitu. Namanya sahabat lain kan gitu. Kita sepakat di titik ayat kan. Kan nanti Wahabi bilang kalau sahabat yang bikin dia lain. Karena ada hadis Nabi tadi mengatakan ikuti setelahku sahabat kan gitu. Maka dia lain. Nah, tadi kau ajak aku pada titik kata sempurna. Dalam bukumu kau katakan sesuatu yang kau tambahi setelah ayat itu turun berarti merusak kesempurnaan kan gitu. Nah, berarti kalau begitu cara pemikiranmu sahabat termasuk. Maka orang-orang yang wirid bakal satu kamar dalam neraka bersama Umar, bersama Utsman kan gitu. Karena kalau mau kita ikuti alur nggak berotaknya mereka gitu kan. Oke. Maka kata sempurna ini yang kita pindahkan kemari biar enak. Di sini udah ya. Di sini udah selesai ya. Ini belum lagi pembahasan kulu, masih banyak pembahasan kita ini. Oke. Agama telah telah sempurna. Nah, kita kasih calon. Nah, calonnya itu pertama satu ya, sempurna. Adanya. Kan begitu. Yang kedua, tarik kemari. Nah, sempurna sebagai dalil. Nah, di sini ini. Kalau kata Wahabi tadi sempurna apa adanya, kata sempurna itu kemari bisa kan? Nggak bisa ditarik kemari tolak di sini, nggak bisa juga tarik kemari tolak di sini. Maka kita melihat fakta yang sudah ada.
Kalau diartikan sempurna apa adanya, maka sahabat-sahabat Nabi banyak yang bid'ah karena telah melakukan sesuatu yang tidak ada sejak jangan zaman Nabi. Kita pakai ayat. Sejak turunnya. Ya. Dah. Bagaimana? Apakah kita paksa tarik kemari lalu Umar, Utsman dan yang Zaid bin Haris dan yang lain-lain menjadi ahli neraka? Kalau kita tarik kemari? Ya. Kalau kita tarik kemari sempurna sebagai dalil. Wahabi mengatakan kalau itu baik, tentu sahabat orang-orang dahulu pertama kali melakukan, kan gitu. Nah, kalau demikian kita juga pakai alur pemikirannya. Abu Hurairah, kau kalau tidur malam, kau selalu berzikir sampai 1000 kali karena dia punya alat tasbih, ya, sampai 1000 butir. Ya, begitulah Abu Hurairah. Kita pakai kalimat Wahabi tadi. Kalaulah itu baik, tentu Rasul pertama kali melakukannya, kan gitu. Utsman, kau bikin azan pertama. Kalau itu baik, tentu Rasul pertama kali melakukannya. Zaid bin Haris, yang lain-lain. Begitu. Kira-kira kalau begitulah cara berpikir kita ini termasuk orang yang cerdas apa yang termasuk kurang ajar? Kurang ajar kita. Ini. Jadi di pembahasan yang pertama ini nampaklah Wahabi itu kurang ajar. Nah, Ustadz, kenapa terlalu keras sekali sama Wahabi? Kan gitu pertanyaannya. Tanya sama Wahabi, kenapa kau terlalu keras sama Sunni? Kenapa kau terlalu keras kepada ulama-ulama kami? Sorbannya kau caci. Kan gitu. Ada kan ulama Wahabi mencaci sorban kita. Nah, Habib Umar mukanya kau coreng. Banyak lagi ulama-ulama yang lain. Nah, kira-kira itu keras nggak? Begitu mereka mencontreng muka-muka ulama kita, ada nggak Wahabi yang negor? Kawan, kenapa kau contreng gitu? Ada? Mana ada? Malah senyum dia. Kalaupun gurunya nengoknya, berani udah anak buah aku ini. Ini baru jadi Wahabi sejati, kurang ajar. Ya. Kalaulah memang kita tarik sebagai dalil, nah, berarti dalillah yang menentukan. Bukan apa ada dan apa enggak ada di zaman sebelum turun ayat. Paham? Dalil yang menentukan. Kalau ditarik apa adanya, berarti apa yang ada itu agama, apa yang tak ada bukan agama. Kalau ditarik kepada dalil, berarti dalil yang menentukan. Maka orang yang berkata apa yang ada itu agama, yang tak ada bukan agama, berarti itu mesti ditolak. Karena akan banyak diadu antara perbuatan sahabat dan ijtihad dalam Islam. Ada enggak? Ada. Kapan ijtihad itu keluar? Di saat nemu. Kalau nemunya sekarang, keluar ijtihad sekarang. Nah, begitu dicek benar atau tidak, ternyata kembali kepada apa adanya. Ijtihad apa enggak namanya? Kalau apa adanya, ijtihad apa enggak? Berarti kalau begitu bagaimana caranya supaya ijtihad boleh? Harus kembali kemari.
Kan begitu. Nah, udah. Kira-kira di mana masalah lagi? Ini nanti ke depan lanjut itu. Lanjut, ditandai sampai mana? Nah. Coba lanjut lagi. Berkata Asy-Syaukani radhiyallahu anhu rahimahullah, maka sungguh apabila Allah Ta'ala telah menyempurnakan agamanya sebelum mematikan Nabi-Nya Muhammad SAW, bagaimana dengan pendapat orang yang mengada-ngadakan Allah? Salahnya bukan di Imam Syaukani, di otak Wahabi penulis buku itu. Allah memang sudah sempurnakan, kita sepakat di kata sempurna, kan begitu. Yang jadi masalah sempurnanya itu, sempurna sebagai apa? Sempurna sebagai dalil. Nah, dalil itu apa dalil? Nah, dalil kita pertama Al-Quran. Yang kedua Sunnah. Nah, Al-Quran ini dibagi berapa? Al-Quran dibagi kepada dua. Yang pertama muhkamat, yang kedua apa namanya? Bihad. Dah. Jadi muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian yang muhkamat ini dibagi lagi. Ada yang nasikh dan mansukh. Ini semua enggak sama. Yang satu muhkamat dalilnya, yang satu mutasyabihat. Dua-duanya hasilnya beda. Macam mana? Ini dalil. Maka nggak cukup sebagai ini aja. Sempurna sebagai dalil. Udah. Mutasyabihat dalil nggak? Muhkamat dalil nggak? Dalil. Nasikh dalil nggak? Mansukh dalil nggak? Dalil. Karena kembali kepada dalil. Nah, kalau sempat yang satu megang ini muhkamat, yang satu megang mutasyabihat, bersatu nggak? Salahnya di mana? Salahnya salah memakai aturan. Ayat mutasyabihat ini untuk dijadikan dalil apa untuk diimani? Muhkamat untuk Wahabi seringnya pakai ayat yang ini sebagai dalil. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tuhan yang maha alal arsy istawa, di atas aras istawa. Kita tanya, itu istawa muhkamat apa mutasyabihat? Kata dia sebagian itu muhkamat. Jadi kalau muhkamat macam mana? Maka kami tafwid. Di mana disebutkan muhkamat untuk tafwid? Tafwid itu ayat mutasyabihat. Nah, kalimat itu aja dia udah menunjukkan dia keliru. Aku pakai kartu as, kan gitu. Nomornya berapa? 0813. Ngaco. Hah? Kira-kira sumpah aku pakai kartu as. Nomornya berapa? Nomor 13. Nah, itu yang kita pakai sumpahnya apa 0813. Iya. Ini ayat muhkamat. Jadi kalau muhkamat macam mana? Ya, tapi aku tafwid gitu. Tafwid itulah 0813-nya itu. Ya. Kalau kau tafwid berarti ini mutasyabihat. Kalau mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha. Dia mengikuti ayat yang mutasyabihat, maka sesat dia. Quran enggak ini? Quran. Sempurna enggak ini? Sempurna apa? Sebagai mutasyabihat. Yang ini sempurna enggak? Sebagai apa?
sebagai muhkamat. Kita dengan jil pakai Al-Baqarah 62, ya kan? Al-Baqarah 62. Coba baca ligat. Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara orang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Syaratnya pertama dia beriman. Yahudi tadilah, Nasrani tadi. Terus yang kedua, beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan. 3, beriman kepada Allah, hari akhirat, melakukan kebajikan. Terus apa? Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nah, berarti Nasrani pun dapat pahala. Terus apa lagi? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Nah, berarti di akhirat masuk surga. Kan begitu? Dah. Berarti orang Nasrani masuk. Nah, dalil nggak? Dalil. Quran nggak? Quran kan? Ya. Muhkamat nggak? Muhkamat, karena jelas. Udah, berarti jelaslah orang Nasrani masuk surga. Kalau nanti ada orang Kristen mau mualaf, kita bilang, wah nggak usah masuk Islam. Percuma. Berdasarkan ayat ini, asalkan wak beriman kepada Allah hari kiamat, beramal soleh, wak nggak sedih dapat pahala kan gitu. Percuma gitu. Nah, ada dalilnya? Ada. Inilah dalil yang dipakai oleh orang jil. Ya, makanya mereka lebih condong membela kafir. Nah, siapa yang jil? Ya nggak tahu lah saya siapa. Gitu. Dah, ini ayat-ayat yang dinasakh. Sedangkan nasikhnya Ali Imran 85. Coba lihat Ali Imran 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, Ali Imran 85 bilang apa? Barang siapa mencari agama selain Islam. Selain Islam, berarti Yahudi dan Nasrani kan selain Islam. Itu agama nggak diterima. Di akhirat dia masuk neraka karena dia rugi, masuk neraka. Terus macam mana? Nah, inilah yang kita pakai. Maka kita sama jil nggak akur. Sama-sama pakai ayat. Sama-sama berdalil. Salahnya mereka di mana letak salahnya? Mengambil ayat yang sudah dibatalkan, tidak mengambil ayat pembatal. Gunati untuk apa? Untuk ngingat. Nerima dan tidak. Guna otak untuk apa? Untuk mikir. Di sini kayaknya Wahabi nggak dapat di sini. Otaknya kayaknya nggak berfungsi. Ya, kayaknya nggak berfungsi. Makanya saya lihat Wahabi itu kayaknya kayak sapi dicucuk hidung. Kayak sapi dicucuk hidungnya. Nah, ya ikut aja terus ini, ikut.